Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Anda akan mendapati banyak tulisan dalam Minggu Paskah kelima ini yang berbicara mengenai kasih. Dari ayat Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dalam ayat bait pengantar Injil pun juga sama, itu sebetulnya adalah kutipan dari Injil juga ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, kalau hari ini saya berbicara kasih untuk sekian kali, dan mungkin ibu bapak yang sudah jadi Katolik sejak dari kecil sampai sekarang mungkin ratusan kali atau bahkan ribuan kali Anda mendengarkan ini dan akan mengatakan bahwa ketika di dalam gereja romonya itu homili mengenai kasih, itu tema yang klise, artinya yang ya seperti itulah, biasanya juga seperti itu. Romo, sudahlah Romo, silakan lanjutkan saja Romo, homili temanya kasih, silakan. Kami pun sudah mendengar ratusan kali. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ada teks, ada lirik lagu dalam bahasa Latin yang bunyinya seperti ini: Ubi caritas et amor Deus ibis. Ada yang tahu artinya apa? Itu lagu dalam puji syukur ada kalau nggak salah. Ubi caritas, itu lagunya Taisi. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibis. Ada yang tahu artinya? Tahu? Apa? Tidak tahu. Ubi caritas et amor Deus ibis, di mana ada cinta kasih, di situ Allah hadir. Ubi caritas et amor, itu di mana ada cinta kasih. Caritas itu kasih, amor itu cinta. Ubi caritas et amor, di mana ada kasih dan cinta. Deus ibis, Allah hadir, Tuhan hadir. Jadi itu kata-kata yang sebetulnya muncul dari pernyataan dalam tulisan dalam salah satu surat dalam perjanjian baru yang mengatakan, Yakobus kalau nggak salah, bahwa Allah adalah kasih. Dan itu persis sekali lagi dengan apa yang dituliskan oleh si penginjil Yohanes, yang mana itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Kata-katanya bagus loh, seperti ini. Ini kan ceritanya Yesus memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kalian harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Kita, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para pengikut Kristus, itu disebut pengikut Kristus, itu karena kita saling mengasihi, dikatakan demikian. Jadi gereja ini adalah bukan bangunannya, bukan gedungnya. Ini gereja Mater Dei ini dirobohkan saja enggak apa-apa. Oh, Romo kami mau robohkan, robohkan saja enggak apa-apa. Tidak penting, karena yang penting adalah persekutuan umat beriman, yakni ibu bapak sebagai para pengikut Kristus. Gereja ini kan namanya persekutuan umat beriman, atau dalam bahasanya arah dasar kan persekutuan murid-murid Kristus. Kita ini gereja, Anda semua, kita ini gereja. Dan disebut gereja karena kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi gereja ini saya katakan bisa menjadi tawar, atau kemudian bisa menjadi kosong atau hampa bila tidak ada cinta kasih, bila di dalam persekutuan umat beriman di paroki Mater Dei ini yang mengaku-ngaku sebagai gereja
itu sebetulnya menjadi kosong, menjadi hampa kalau di dalamnya tidak ada cinta kasih. Karena sebetulnya yang membuat kita menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang sungguh nyata adalah ketika kita saling mengasihi, karena seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus, guru kita, mengajarkan demikian. Maka kalau misalnya di dalam satuan yang paling kecil, entah di dalam keluarga itu kan sebutannya juga eklesia domestika atau gereja rumah tangga, itu gereja juga. Karena namanya gereja itu persekutuan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku ada di situ. Ya keluarga itu ya gereja juga, gereja yang utama dan pertama. Mau keluarga, mau lingkungan, mau wilayah, dalam skop-skop paroki yang dipecah semakin kecil lagi, itu adalah gereja juga. Dan ketika tidak ada kasih, itu menjadi kosong dan hampa belaka. Kosong, hampa belaka, omong kosong. Anda berbicara sebagai pengikut Kristus kalau tidak ada kasih. Tidak percaya, saya kasih cerita kalau begitu. Anda bayangkan ini ada keluarga Katolik, tetapi tidak ada cinta kasih di dalamnya. Perkelahian, tidak percaya satu sama lain, marah-marah. Ya meskipun itu adalah keluarga Katolik, tetapi kalau di situ tidak ada cinta kasih, ya itu hampa belaka, itu kosong. Begitu juga di dalam lingkungan itu kan harapannya adalah mengasihi satu sama lain, mendukung satu sama lain. Kalau tidak ada cinta kasih, perkelahian, perselisihan, entah geger masalah apa, saya juga nggak tahu. Siapa tahu demikian, ya sama saja itu omong kosong itu. Anda omong kosong mengaku sebagai persekutuan murid-murid Kristus, sebagai gereja omong kosong. Atau bahkan paroki ini, ketika kita sebagai umat paroki, kalau misalnya tidak ada cinta kasih, perselisihan satu sama lain, pertikaian, omong kosong, malapetaka. Saya mengatakan malapetaka, celakalah kalau misalnya kita sebagai persekutuan murid Kristus itu isinya perkelahian, bukan cinta satu sama lain. Kalau selisih pendapat sih oke, karena memang banyak ya, namanya gereja kita ini umat, kita sensuskan 1900 lah, kira-kira 1900 orang umat kita ini. Namanya selisih pendapat itu sangat wajar sekali, tetapi pada akhirnya harus saling mengasihi. Tetapi kalau perselisihan, pertikaian terus menerus, oh Romo itu sejak dulu itu memang orangnya gak cocok, Romo itu mesti geger lek ketemu. Halah, cerita ini kok geger sejak dulu, bukan cerita yang menarik untuk saya dengar kalau saya mengatakan. Seringkali saya sebagai imam mendengarkan demikian. Bapak, enggak. Gereja persekutuan murid Kristus adalah tempat di mana kita saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Jadi Anda ini satu sama lain harus mencintai, harus mengasihi. Yang duduk di sebelah Anda satu bangku, oh, kenal enggak kenal. Tapi kalaupun enggak kenal, kamu harus mengasihi enggak? Ya harus. Pendek kata, sebagai persekutuan murid-murid Kristus, kita harus saling mengasihi satu sama lain, bahkan ketika tidak kenal. Kalau enggak kenal ya kenalan, bagaimana Anda mendukung satu sama lain. Karena saya seperti ini, merasa bahwa setiap orang yang datang ke gereja itu sebetulnya sudah penuh dengan banyak masalahnya masing-masing. Anda bayangkan, Anda pasti mengiyakan bahwa Anda punya masalah ketika datang ke sini, ono pikiran. Nah, jangankan Anda, saya pun juga ada, jadi kita punya pikiran masing-masing. Gimana ya persoalan Anda? Dan itu minimal kemudian bisa diringankan ketika kita mendapatkan perhatian kasih dari sesama kita. Ketika Anda disapa, ketika Anda diperlakukan dengan baik, ketika Anda dimanusiakan, Anda pasti gembira datang ke gereja. Oh iya, saya mumet pusing datang ke gereja, sembahyanglah. Kemudian orang-orang ternyata memberikan senyum kepada saya, menyapa saya, menyalami saya, menganggap saya sebagai bagian dari anggota keluarga ini. Maka betapa bahagianya saya. Pasti seperti itu. Maka lakukanlah satu sama lain. Ini sama seperti Yesus Kristus mengatakan kan, kasihilah satu sama lain. Maka saya pun mengatakan, maka lakukanlah itu satu sama lain. Karena kita ini memang harus menjadi komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Ibu bapak,
Di luar gereja, saya mengatakan di luar gereja, tempat dunia itu tempat yang tidak aman. Dunia tempat yang tidak aman, dunia tempat yang kejam, dunia tempat orang memakan satu sama lain, orang menjaga satu sama lain, menyakiti satu sama lain, menipu satu sama lain, itu dunia. Itu tempat yang sangat tidak aman sekali. Tetapi gereja adalah tempat yang aman, tempat Anda dikasihi, tempat Anda dicintai. Inilah gereja. Iya, inilah gereja. Tempat orang berdosa juga dirangkul kembali, diajak untuk kembali kepada Tuhan. Inilah gereja. Dan gereja terus melakukan karya kasih, itu yang ibu bapak harus pahami. Sampai sekarang gereja ini terus, kenapa gereja masih hidup, kenapa gereja masih berada? Karena gereja terus melakukan karya kasih. Meskipun kata-kata kasih itu kata-kata yang klise saya katakan. Sesuatu yang biasa, romos, milih kasih bolak-balik, bosan. Tapi ya faktanya memang karena Allah adalah kasih, ya omongannya itu terus. Dan gereja sampai saat ini terus melakukan karya kasih. Seperti kita kemarin, enggak usah jauh-jauh. Jadi saya ini kan datang kan, misalnya mencium altar kan, saya di situ melihat banyak piksis. Piksis adalah punyanya para asisten imam mengirim komuni ke orang sakit, itu piksis. Piksisnya ada banyak sekali. Ini saja saya sudah melihat, inilah karya kasih gereja. Terima kasih kepada para asisten imam yang sudah mengunjungi orang yang sakit, yang harusnya itu tugasnya Romo. Tapi karena tugasnya ya banyak, akhirnya ya terima kasih karena umat ambil bagian dalam tugas karya baik gereja ini. Tidak cuma Asim, tapi semua Anda terlibat dalam, seperti minggu lalu kita mengadakan kegiatan aksi panggilan untuk anak-anak ya. Itu kita gereja ngopeni anak-anak loh. Itu perhatian gereja terhadap anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anakmu, anak-anak Anda. Bagaimana kemudian gereja perlu memberikan pembinaan, mengenalkan kepada bruder, suster, frater, seminaris dan lain sebagainya, mengajak untuk bersuka cita. Itulah bentuk perhatian gereja terhadap anak-anak Anda. Yang kami tahu ya sudah diperhatikan di rumah, tetapi tetap diberi perhatian, diberi cinta, diberi tahu bahwa gereja ini tempat yang menyenangkan, yang penuh cinta. Kalau mundur lagi ke belakang, kita ada hari orang sakit, sama juga perhatian kepada orang sakit, didoakan. Atau bukan, yang lalu juga ada misa difabel di Cornelius, itu juga perhatian gereja terhadap mereka yang difabel. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, pendek kata saya mau mengatakan gereja ini adalah tempat penuh kasih. Karena Allah yang hadir di sini dan Yesus Kristus sendiri mengatakan kita harus saling mengasihi. Semoga Anda sadar dan Anda juga harus menunjukkan itu dalam setiap kata, tindakan, dan perbuatan. Karena hanya itulah identitas kita. Kalau Anda mengaku pengikut Kristus tapi tidak mengasihi, itu omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, mari kita hening, mari kita sungguh-sungguh mau menghadirkan Kristus dalam hati kita dalam setiap tindakan